Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Zaki, NIM 20087361, Prodi Kepelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi. 1. Struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Di dalam anatomi ini, terdapat dua tingkat pada struktur tubuh manusia. Kedua tingkat struktur tersebut adalah tingkat makroskopik dan tingkat mikroskopik. Tingkat mikroskopik pada anatomi dikenal dengan kata histologi, sedangkan tingkat makroskopik pada anatomi juga biasa disebut sebagai gross anatomy. 1. Histologi atau mikroskopik. Anatomi tingkat mikroskopik atau histologi mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dengan alat bantu berupa mikroskop. Hal ini sangat terkait dengan jaringan yang menyusun organ-organ tubuh. Jadi, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh. 2. Gross anatomy atau makroskopik. Struktur tubuh manusia yang dipelajari pada tingkat makro ini cukup menggunakan mata telanjang saja. Di dalam mempelajari anatomi, pada tingkat ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan regional dan pendekatan sistematik. 1. Pendekatan regional. Pendekatan regional mempelajari struktur tubuh dengan membaginya menjadi beberapa area tubuh. Beberapa area tubuh tersebut seperti area kaki, kepala, tangan, dan area tubuh lainnya. 2. Pendekatan sistematik. Pendekatan sistematik struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Ada beberapa sistem organ tubuh yang ada di semua tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjang fungsi tubuh. Setiap sistem organ melibatkan organ-organ tertentu untuk mendukung sistem. 2. Fungsi dan sistem organ. 1. Sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Fungsi sistem rangka, yaitu untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk untuk tubuh, serta melindungi organ-organ dalam, dan sebagai tempat melekatnya otot. 2. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang membantu memompa darah. Fungsi otot pada manusia adalah untuk melakukan sebuah gerakan dan juga membantu organ-organ lain dalam tubuh untuk bergerak. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. 3. Mempertahankan homeostatis. 4. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. 5. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal,
pankreas, dan kelenjar kelamin. 6. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak serta saraf. 7. Sistem pernapasan. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama, yaitu saluran nafas yang fungsinya membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran nafas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. 2. Paru-paru. Fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. 3. Otot respirasi, termasuk diafragma dan otot intelekostal yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. 8. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan kuman lainnya yang berbahaya. 9. Sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. 10. Sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru berfungsi dalam mengeluarkan uap air dan karbon dioksida dan sedangkan sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, kemudian melepaskannya saat buang air kecil. 11. Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. 13. Sistem indera. Anatomi tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera yang disebut panca indera dengan tugasnya masing-masing. 1. Indera penglihatan dengan menggunakan mata. 2. Indera pendengaran dengan menggunakan telinga. 3. Indera penciuman melalui hidung. 4. Indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit. 5. Indera pengecap menggunakan lidah. 3. Poin ketiga, mekanisme transport aktif dan pasif. 1. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan atau terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Bergerak dari konsentrasi zat yang lebih tinggi, hipertonis, ke konsentrasi zat yang lebih rendah atau hipotonis. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. Difusi merupakan pergerakan acak molekul dari konsentrasi tinggi, hipertonis, ke konsentrasi yang lebih rendah, hipotonis. Mekanisme transport ini meliputi berbagai zat, yaitu padat, cair, maupun gas. Difusi bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat pelarutnya.
2. Difusi terfasilitasi merupakan mekanisme transport yang dibantu oleh protein-protein tertentu dalam membran plasma. Protein-protein tersebut membentuk struktur menyerupai saluran-saluran sehingga molekul bisa melintasi membran plasma. C. Osmosis. Osmosis merupakan difusi air melalui selaput semipermeabel. Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah yang mempunyai konsentrasi larutan tinggi. Tekanan osmosis dapat diukur dengan suatu alat yang disebut osmometer. 2. Transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dalam sel untuk melawan gradien atau konsentrasi. Transport aktif sangat diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul-molekul di dalam sel. Sumber energi untuk transport aktif adalah ATP atau adenosin trisulfat. Dalam mekanisme transport aktif terdapat 4 macam mekanisme, yaitu mekanisme transport aktif primer. Jenis mekanisme transport aktif ini memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Akibat adanya transport aktif primer ini membuat terjadinya potensi membran. B. Transport aktif sekunder. Memiliki energi yang bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan di dalam mekanisme ini dalam bentuk gradien konsentrasi ion. Pada transport aktif sekunder, terjadinya bergantung kepada potensi membran yang ada dan bergantung pada adanya transport aktif sekunder. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.